Kalau ada yang bilang lu punya Euro, lu punya tapi nggak punya Pildun, lu bukan God, gitu. Terkadang mereka tidak melihat orang tuanya bahwa para pemain yang ada itu harus dipercayakan kepada pelatih. Yes. Di usia muda mereka kan bukan untuk pressure main di line up utama, main di line up utama. Ini kalau anak yang nggak main di line up utama pas hari Minggu, hari Sabtu, orang tuanya nelpon. Aduh. Kenapa anak saya? Atau kan di pinggir lapangan marah-marah sama pelatihnya. Karena dua-duanya penting ya pasti mendingan duduk bareng deh. Berarti maksudnya gimana tuh babak pertama Piala Dunia, babak Duduk kedua bareng, Coldplay dulu. Oh, bukan. duduk Kirain ada bareng, Coldplay ya tengah-tengah. kan? Artinya apa? Duduk bareng tuh untuk mencari solusi, Iya, biar iya. sama-sama enak, ya kan? Halo semuanya, salam Ransportainment. Balik lagi di Kick and Runs, acara kesayangan dari Ransportmania nih. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Balik lagi dengan gua Afif Safi. Kita bakal bahas tentang sepak bola yang entah luar maupun dalam negeri. Tapi sebelumnya gua mau opening. Kalau ada yang bilang lu punya Euro, lu punya tapi nggak punya Pildun, lu bukan God, gitu. Itu lagi viral di TikTok, biar dipotong gitu. Nah, tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat subscriber dari Ransportainment yang nggak kerasa udah 50.000 nih sebentar lagi. Ayo, makanya di-subscribe, ditonton, di-share juga. Nah, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lagi menarik banget dan bener-bener ini lagi heboh nih. Adanya pergelaran Piala Dunia U17 di Indonesia. Tapi ya karena walaupun FIFA udah menentukan Indonesia menjadi tuan rumah, tanggalnya sih belum resmi banget tanggal berapa, tapi diisukan bentrok sama Coldplay. Nah, itu dia tuh, bentrok sama konser Coldplay. Karena kalau GBK kan sebenarnya bukan Coldplay aja ya. Kemarin juga ada acara Matador tuh kalau nggak salah tuh. Acara Matador. Ada. Jadi sebenarnya mah abis dipakai ya emang rusak, tapi memang cepet juga dibenerinnya. Tapi ya ini kita bahas di situ nih. Nanti sebelumnya kita kenalin dulu komentator-komentator handal kita. Ada Om Supriyono Prima. Wis, mantap. Apa kabar? Sehat Om? Baik, Mantap. Ada Om Adiani. Yep. Mantap. Indonesia nih menjadi tuan rumah U17. Semua karena kemarin U20 nggak jadi juga, itu gara-gara ada Israel. Sekarang Israel udah pasti nggak ada. Di line up udah pasti nggak ada. Yang baru dapat kabar dari FIFA itu mau ada di tanggal 10 November sampai 2 Desember. Itu masih informasi yang lama, belum ada update lagi. Dan FIFA juga resmi itu mengeluarkan statement. Dia bilang waktu untuk kapan kompetisinya belum diinformasi. Nanti bakal diinformasi lagi lebih lanjut. Tapi ada U17 di GBK dan ada Coldplay. Nah itu gimana tuh ngeliat itu Om? Om Supriyono dulu deh. Yakin nggak ada Israel? Kan nggak jadi lagi dong kalau ada. Kalau ada nggak jadi Ya lagi. ini keduanya penting ya. Keduanya memang sudah dinanti, apalagi untuk Coldplay kan jelas dirilis Mei lalu, kemudian juga udah sold out ya kan. Kemudian datang nih Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia. Artinya tempat venue GBK memang sangat dibutuhkan. Ya karena dua-duanya penting ya pasti mendingan duduk bareng deh. Berarti maksudnya gimana tuh babak pertama Piala Dunia, babak Duduk kedua bareng, Coldplay dulu. Oh bukan, duduk kirain ada Coldplay bareng ya tengah-tengah. kan. Artinya apa? Duduk bareng tuh untuk mencari solusi Iya, biar iya. sama-sama enak, ya kan. Promotor yang sudah menjual tiket, kemudian sudah membooking 2 tahun yang lalu, ya artinya kan dia juga memiliki peluang dan kesempatan untuk memakai GBK kan, gitu. GBK, Sedangkan penunjukan untuk World Cup U17 ini kan baru Kemarin 3-4 dah tuh. hari ke belakang gitu kan, ya kan. Kalau Om sendiri ngeliatnya gimana Om? Ada yang bilang juga kan, ya udah dah Itu emang kan udah kontrak. 15 November kalau nggak salah. 15 November ya bergulirnya. Iya, sedangkan Coldplay. World Cup 10 November sampai 2 Desember. Betul. Ada yang bilang ini kan, ya udah yang ngalah berarti U17-nya karena itu emang udah dikontrak sama Coldplay. Sama Ya, BO. sebenarnya bukan masalah ngalah atau siapa yang duluan first come first serve untuk booking segala macam, tapi nggak ada masalah harusnya karena World Cup kelompok umur nggak perlu di stadion-stadion yang Yes. megah besar dengan 80.000 capacity, nggak perlu. Karena kalau kita lihat di kelompok umur Euro misalnya atau di World Cup yang lalu-lalu,
opening matches juga nggak harus di stadion yang paling megah. Kapasitas 20.000 sudah cukup, 15.000 sudah cukup. Bahkan kalau kita lihat Nations League kemarin di final rounds-nya di Belanda, Enschede yang menjadi home untuk semifinal dan 3 dan 4 nggak lebih dari 20.000 juga. Bukan masalah berarti karena nggak perlu kelompok umur itu ditampilkan di Gelora Bung Karno. Oh, Dan iya. Kalau menurut gua artinya tidak perlu dibesar-besarkan. tidak perlu karena opsinya Indonesia masih punya banyak. Manahan, Punya Indonesia semua punya yang Jalak siap. Harupat, ya kan. Iya. Yang sebelumnya kan kemarin sempat Udah siap terverifikasi untuk Piala Dunia U20 gitu loh. Iya, iya. Ya kan, hanya memindahkan saja mungkin ya kan. Tidak selalu harus GBK gitu loh. Betul. Kemarin juga kalau ngelihat U20 yang di Argentina itu lapangannya juga geradakan ya kalau dilihat lapangannya mental-mental. Baru di partai-partai tertentu dia mainin di La Plata. La Iya. Plata pun juga 40.000 penonton. Jadi kan nggak main di stadion-stadion utama mereka. Dan itu memang bukan menjadi hal yang utama untuk pemain-pemain kelompok umur bermain di lapangan-lapangan seperti GBK akan memberikan pressure juga, terutama bagi tim kita. Iya. Tidak selalu harus menggunakan stadion utama misalnya, karena atensi dari kameranya sudah mengganggu para pemain. Jadi kan mereka sebenarnya jangan diberikan pressure yang berlebih juga kan, dan nggak mungkin full house juga. Betul. Walaupun animo sepak Animo bola masih kita ada. luar Iya, biasa. betul. Rame lagi. Tapi ini Iya, kita iya. harus ingat itu kelompok umur dan nggak ada keharusan untuk menggelarnya di Gelora Iya, Bung Karno. itu juga udah dibilang sama Presiden sama Pak Jokowi itu selain GBK juga masih banyak ada Gelora Bung Tomo, Jalak Harupat, Manahan dan lain-lain. Ada Tapi JIS. nah itu yang menarik Iya. tuh. Itu JIS. Dan kalau disebar kan jadi nggak atensinya hanya di Jakarta saja. Benar, Tapi benar. kota-kota lain punya kesempatan yang sama untuk bisa menggelar satu acara yang luar biasa. Ya, biar yang kota-kota lain juga pada nonton juga. Nah ini yang menarik nih, ada JIS, tapi JIS itu kan, wah dari kemarin tuh karena emang ya Indonesia demen gitu baca berita politik, demen apa Lu jadi jangan nge-framing nggak bener. gitu dong. Orang-orang kita mah JIS mah stadion Sepak politik bola kayak gitu-gitu. dan JIS. Iya. Jangan dikait-kaitkan. Iya, tapi kan pada kenyataannya begitu. Nah, nih kalau kita sebelum bahas JIS lagi, ini ada statement dari Ketua PSSI ya, Pak Erick Thohir ini yang bilang yang menjadi catatan kemarin tuh kendala parkir ya di JIS sama akses penonton. Harusnya itu ada 4 pintu yang kebuka, tapi baru 1 pintu yang bisa terbuka. Jadi keselamatan penonton juga sangat diwaspadai di situ, harus dijaga banget. Jangan sampai supporter pulang ke rumah dengan tidak selamat. Banyaklah poin-poin. Itu JIS emang kayak gitu tuh sebenarnya. Kalau akses susah, oke lah gitu. Cuma Aksesnya kan jelas ya, dari tol, kemudian turun ke bawah. Walaupun memang untuk parkir memang nggak terlalu luas. Kemudian juga jalannya kan sempit juga kan gitu. Itu mungkin pertimbangan kenapa JIS sejauh ini belum bisa dipakai untuk jadi home base ataupun venue untuk FIFA Matchday atau segala macam gitu. Iya. Tapi kalau akses kayak Mestaya di tengah-tengah mall nggak ada parkiran gitu kan, Ya, kayak itu mall yang nggak ada masih parkiran. menjadi konsep yang mungkin belum sepenuhnya di grasp oleh supporter Indonesia, bahwa traveling to certain stadiums harus pakai transportasi umum. Tapi juga kan bagaimana jalan yang dibutuhkan untuk menuju stadion mungkin juga menjadi kendala. Tapi kalau kita lihat di Qatar kemarin pun juga lapangan sama tempat di mana para penonton itu turun juga sangat jauh. Iya, Jadi iya. pengorbanan yang akan membuat pertandingan berlangsung pun harus dimengerti oleh spektator, karena ya kan nggak melulu kita harus pakai mobil pribadi atau kita harus turun dengan taksi-taksi yang ada di turunnya harus di depan dari pintu masing-masing, kan ya kayak gitu kan, harus ada effortnya untuk bisa di Amsterdam Arena kayak gitu, di Wembley juga demikian. Jadi sebenarnya itu masalah yang bisa diatasi kalau masyarakat, spektator juga sudah mengerti bagaimana untuk travel ke sana, dan dibutuhkan waktu nggak cuma kayak tinggal 20 menit, 30 menit harus ke sana, tapi 2-3 jam sebelumnya. Seperti Champions League kemarin untuk menghindari kejadian di Paris, Istanbul mengatakan pintu dibuka dari jam 2 siang. Dan itu adalah hal-hal yang mengantisipasi juga, karena mau masuk ke Ataturk itu kan bottleneck, dan itu butuh 2 jam, 3 jam untuk bisa mencapai itu kalau dengan mobil pribadi. Jadi kendala-kendala seperti ini harus bisa dimengerti juga oleh spektator untuk hadir ke stadion. Ada cara-cara yang lebih aman bagi mereka untuk tidak mengalami kendala untuk masuk. Yang menarik nanti tuh Liga 1 tuh bakal pengamanannya pengen skala internasional katanya. Tapi itu dia, JIS sebenarnya masih bisa jadi pertimbangan. PSSI disuruh ngecek dulu, FIFA disuruh ngecek dulu, bisa apa enggak, nanti akan ada keputusan lagi. Tapi benar kalau kata Om Supriyono tadi bilang emang nggak ada keterkaitannya sama politik seperti yang dibilang sama Pak Erick Thohir, Ketum PSSI, ini benar-benar nggak ada politiknya.
urusan politis dan pemilihan stadion U17 emang semua diserahkan sama FIFA. Menurutnya FIFA juga menentukan stadion melihat berbagai aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan seperti fasilitas yang tadi dibilang, lapangan dan lain-lain. Jadi emang bener dah, ini udah nggak ada Ya, politik-politiknya. kalau exitnya masih cuma satu, tentunya itu mengkhawatirkan. Iya. Iya. Kenyamanan, faktor kenyamanan itu kan penting. Tapi intinya adalah dengan gagalnya di Piala Dunia U20, sekarang ditunjuk untuk jadi tuan rumah U17, ini kan jadi momentum yang bagus ya setelah SEA Games, ya kan? Kita juga bisa ngukur sejauh mana sih pengembangan youth development di Indonesia kan gitu. Tapi mudah-mudahan ini jadi lah ya, karena kan cepet nih, singkat, tiba-tiba nggak ada Israel masuk, kayak gitu-gitu kan, kayak gitu. Nah ini juga di U17 gitu, terlebih sekarang bener-bener udah nggak ada Israel, bagarnya udah kelihatan. Dan yang menarik ini gara-gara kita jadi Piala Dunia tuan rumah Piala Dunia U17 Vietnam itu panas tuh. Nah, gue sih belum tahu nih sejauh ini Vietnam panas itu kenapa tuh? Kayak ya ini mah hadiah aja kali lu di kemarin bidding FIFA gara-gara nggak jadi. Ya terlepas itu hadiah atau apapun ya kan, itu kan sebuah kepercayaan dari FIFA bahwa potensi di Indonesia itu besar, bahwa market di Indonesia itu luar biasa. Walaupun gagal di 20, tapi FIFA masih menunjuk kita sebagai tuan rumah dengan fasilitas venue yang luar biasa. Dengan kemunduran Peru yang memang dalam tanda kutip sebenarnya 2020 ditunjuk itu 2019 kalau nggak salah, ya kan, ke faktor finansial. Ini momentum yang bagus gitu loh untuk kita itu bisa memperlihatkan dunia bahwa Indonesia itu nyaman, Indonesia itu punya progres. Investor itu diharapkan datang untuk ya tidak hanya di bola gitu, tapi di seluruh industri yang bisa dikembangkan di Indonesia gitu. Nah itu tapi kalau lu sendiri Om melihat jadi tuan rumah nih, sebenarnya ya U20 aja dijabanin, tapi udah siap kan ya Indonesia nih jadi Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia U17. Sangat siap banget siap dengan stadion yang ada. Udah kemarin juga kan sudah dicek dan recheck oleh FIFA juga yang untuk Under 20, walaupun masih mungkin ada beberapa hal-hal detail minor yang mesti diperhatikan, tapi tentunya sudah siap ya. Apalagi untuk kelompok umur 17, tidak dibutuhkan yang terlalu megah, yang terlalu luar biasa, berlebihan lah. Karena ini masih kelompok umur, anak-anak yang masih develop untuk menjadi bintang-bintang di usia 20 nanti hingga ke senior. Jangan berikan mereka pressure terlalu berlebih. Oleh karenanya juga di Argentina kan stadion yang dipakai juga kan. Jadi kita harus melihat dari sisi itu bahwa ini hanya kelompok umur. Nggak sebagus di kita. Tidak kan? setinggi itu, mereka harus diberikan fasilitas yang terbaik juga. Tapi kalau kita lihat dari stadion yang lain, dari stadion Dipte, dari Manahan, semuanya itu adalah stadion yang sangat layak untuk kelompok umur ya. Tapi Om, lo setuju sama Om Adi yang jangan sampai pressure-nya terlalu tinggi berlebihan untuk usia muda gitu? Ini kan tahapan awal untuk mereka berkiprah di profesional ya. Tidak semua pemain di U17 nanti akan jadi pemain senior semua. Sepanjang dia tidak punya komitmen, tidak memiliki effort kerja keras yang luar biasa. Primavera 22 pemain yang jadi pemain nasional berapa? Bisa dihitung. Itu kan berawal dari 16 tahun juga gitu loh. Artinya seorang pelatih, orang tua pun juga harus menjaga aset atau potensi pemain itu sendiri. Ya kan? Apalagi sekarang gadget, medsos, Orang tua itu penting ya, orang tua ya. Karena kalau kita lihat di tim-tim anak kecil, terus kemudian sekolah-sekolah sepak bola, terkadang mereka tidak melihat orang tua ini bahwa para pemain yang ada itu harus dipercayakan kepada pelatih. Di usia muda mereka kan bukan untuk pressure main di line up utama, Ini kalau anak yang nggak main di line up utama pas hari Minggu, hari Sabtu, orang tuanya nelpon. Aduh. Kenapa anak saya? Atau kan di pinggir lapangan marah-marah sama pelatihnya. Hal-hal sekecil itu pun harus diperhatikan ya. Untuk development para pemain muda, karena itu menjadi hal yang di seluruh dunia ada seperti itu, tapi itu tentunya harus ada pengertian dari tadi, orang tua itu sangat penting. Betul, itu dia yang perlu disadarin juga sama orang tua. Untung orang tua aku dulu nggak gitu ya, ada ekspektasi orang tua lu nggak terlalu tinggi kayak orang udah jual sawah gimana nggak sampai sekarang. Nah itulah dia, tapi nanti bakal seru lagi nih. Pelatih juga ada teman Om Supriyono, ada Bima Sakti ditunjuk sebagai pelatih. Seperti apa kekuatan U17 nanti kita akan bahas lagi. Ya, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Kick and Runs. Karena ada Coach Bima Sakti yang kembali ditunjuk menangani usia muda U17 kali ini.
diserahkan kepada Coach Bima Sakti. Nah, setuju sih dengan penunjukan Bima Sakti. Dia harus diberikan kesempatan, diberikan platform yang ideal dengan dukungan dari semua pihak tentunya. Dia punya potensi, teammate dari Bang Supri, Bang Vera kan. Ingat nggak Pak Jokowi pernah berpesan kepada Menpora Zainuddin Amali, sepak bolanya ya Pak. Nah kita juga berpesan ke Pak Erick Thohir, kompetisinya ya Pak. Wih, Untuk pemain muda.